Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Bani Umar yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini di tempat yang diberkahi, di waktu yang diberkahi, menjadi dinilai oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas di kajian kita malam hari ini, kita akan membedah ya surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Dua ayat ini dalam surat An-Nisa adalah ayat yang menjelaskan tentang siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi ya. Siapa saja orang yang haram dinikahi, atau yang disebut dengan apa Pak? Orang yang haram dinikahi disebut dengan muhrim atau mahram Pak? Ya. Kalau kita sih biasa bilangnya muhrim ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab aslinya sebetulnya muhrim itu beda pengertiannya Pak ya. Yang benar itu sebetulnya mahram kalau dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau muhrim artinya dalam bahasa Arab itu orang yang sedang ihram ya. Orang yang sedang umroh, sedang haji, itu namanya muhrim. Jadi kalau ada orang Jakarta bilang mohon maaf saya bukan muhrim, ya memang bukan muhrim Pak. Orang lagi di Jakarta Pak ya. Kalau di Mekah baru dia muhrim ya. Tapi ya di kita buat orang Indonesia ya nggak apa-apa lah, namanya juga sudah terlanjur populernya begitu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita paham bahwa mahram atau muhrim itu ya adalah orang yang haram dinikahi. Nah, siapa saja itu disebutkan dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 ya. Kenapa Allah kemudian menyatakan siapa yang haram dinikahi dan seterusnya yang disebutkan dengan mahram itu? Karena nanti jemaah sekalian ada konsekuensi hukum terkait dengan mahram itu. Batasan-batasan pergaulan, membuka aurat, bersentuhan, berduaan, bepergian bareng, itu beda antara yang mahram dengan yang bukan mahram kan gitu. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadisnya bilang begini, iyyakum waddukhula fin nisa, kata Rasulullah, hati-hati bergaul dengan perempuan. Maksudnya jangan batasi pergaulan, jaga jarak, jangan terlalu ya kemudian di luar batas gitu. Ada seorang sahabat bilang begini, ara'aital hamwa, ya Rasulullah bagaimana kalau dengan ipar sendiri? Kan ipar ya ipar sendiri gitu kan. Boleh nggak maksudnya dengan ipar kita di rumah berduaan atau tinggal bareng dengan ipar dan seterusnya gitu ya. Ada sahabat tanya begitu. Apa jawab Rasulullah? Nabi mengatakan alhamwu al-maut. Justru ipar itu adalah maut gitu. Justru ipar itu adalah kematian gitu. Loh, maksudnya gimana ipar adalah kematian gitu. Ini sebetulnya warning ya, peringatan dari Rasulullah bahwa kadang-kadang dengan orang yang kita anggap biasa saja, kita anggap itu bukan orang lain, ternyata itu justru berpotensi bikin dosa gitu Pak. Justru dosa yang dianggap wajar, dosa yang dianggap normal itu lebih bahaya Pak daripada dosa yang orang semua sepakat itu dosa gitu. Makanya kalau kita jalan berduaan dengan istri orang Pak,
itu udah pasti ya sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan gitu Pak ya. Kenapa? Karena ya orang pasti menganggap itu hal yang salah ya, kita malu sama orang kan, nggak mungkin berani kita berduaan di tempat umum, berduaan sama istri orang, gandeng istri orang, nggak mungkin gitu Pak ya. Ya paling sembunyi-sembunyi kan gitu. Tapi kalau sama ipar sendiri ya, kita boncengan motor kemana-mana berdua, kita santai-santai aja Pak. Kenapa? Orang menganggap itu hal yang wajar, toh iparnya sendiri ini kan gitu ya. Padahal ipar itu bukan ipar itu adalah orang yang ada batasan pergaulan di situ ya. Ipar itu disebut dengan mahram sementara Pak gitu ya. Ada mahram selamanya, ada mahram sementara gitu. Nah ipar itu masuk dalam mahram sementara, di mana mahram sementara itu hukumnya sama seperti orang lain, tidak boleh terbuka aurat, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh kemudian bepergian berdua kan gitu. Nah jadi Pak, kadang-kadang jangan sampai gitu Pak ya, kita di luar rumah jauhin dosa, ternyata di rumah sendiri kita bikin dosa. Nah, gitu. Salah satunya adalah kita bergaul dengan ipar di luar batas yang ditetapkan syariat. Ipar itu seperti orang lain gitu Pak ya, boleh sih di rumah bareng sama ipar, tapi jaga pergaulan gitu ya, tetap tidak boleh terbuka aurat, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh kemudian berduaan di rumah gak ada orang lain gitu ya, kecuali ipar. Maka kata Rasulullah, ipar adalah maut. Kenapa? Karena kalau sama istri orang gak berani, tapi kalau sama ipar sendiri berani. Kenapa? Karena orang menganggap wajar gitu. Nah jadi dosa yang dianggap wajar itu lebih bahaya daripada dosa yang semua orang anggap itu dosa gitu Pak ya. Kenapa? Karena kontrol sosialnya lebih besar. Nah jemaah sekalian, siapa saja gitu ya yang disebut sebagai mahram dalam dua ayat ini gitu ya. Kalau kita baca ayatnya panjang ya. Pertama, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah menikahi istri yang pernah dinikahi oleh bapak kalian. Ya, berarti satu tuh yang mahram ya. Mantan istri bapak. Jadi bapak kita pernah nikah sama seorang wanita, bukan ibu kita ya. Kemudian cerai sama bapak kita, atau bapak kita meninggal, boleh gak kita nikahin bekas istri bapak kita? Tidak boleh, haram selama-lamanya. Jadi itu pertama tuh. Siapa lagi? Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan pada kalian ibu kalian, wa banatukum, anak perempuan, wa akhwatukum, saudari perempuan, wa ammatukum, bibi dari ayah, wa khalatukum, bibi dari ibu, wa banatul akhi, ponakan dari saudari anak perempuannya saudara laki-laki, ponakan berarti ya. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian. Berarti apa? Ibu susu ya. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari sepersusuan. Wa ummahatun nisaikum, ibu dari istri kalian. Siapa tuh? Mertua ya. Berarti mertua itu mahram. Jadi unik Pak ya. Mertua itu mahram. Artinya kita mau salaman sama mertua boleh. Kita misalnya menantunya perempuan, mertuanya bapak mertua itu ya, menantu perempuan ini boleh dia membuka hijab di depan ayah mertuanya selama tidak timbul fitnah ya. Karena mertua itu mahram selama-lamanya. Artinya tidak boleh menikahi bekas mertua, tuh nggak boleh ya. Misalnya ada orang suami sama istrinya cerai Pak ya, ternyata dilihat mertuanya masih muda, masih cakep mertuanya gitu Pak ya, dan mertuanya suka lagi sama dia gitu. Boleh nggak itu ya, nikahin bekas mertua? Tidak boleh, selama-lamanya dia jadi mahram selamanya ya. Nah maka dalam madzhab Syafi'i gitu ya, karena mertua itu mahram selamanya, kalau kita salaman sama mertua, batal nggak wudhu kita? Nggak batal. Tapi kalau sama istri sendiri, batal nggak wudhu kita? Kalau dalam madzhab Syafi'i batal. Kenapa? Karena istri bukan mahram ya. Ya kalau mahram kan nggak mungkin kita nikahi Pak, karena mahram itu kan orang yang haram dinikahi. Berarti istri itu bukan mahram, karena kalau sampai dinikahi ya nggak mungkin kan, mahram itu nggak boleh dinikahin. Nah karena istri bukan mahram, berarti kalau sentuhan suami istri batal wudunya gitu Pak ya, dalam madzhab Syafi'i gitu. Jadi sama istri kita batal wudu, tapi kalau sama mertua nggak batal, karena mertua itu mahram selamanya gitu. Kalau istri bisa nggak jadi bekas istri? Bisa. Cerai ya sudah, bekas istri, kita nggak boleh sentuhan lagi kan, kita nggak boleh terbuka aurat lagi depan mantan istri. Tapi kalau sama mertua tidak ada istilah bekas mertua Pak ya. Selamanya mertua itu ya mertua kita, tidak boleh dinikahi
ya. Misalnya cerai pisah sama istrinya, dia mau silaturahim ke rumah mertuanya, cium tangan masih boleh, ya. Kenapa? Karena masih mahram selamanya, gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih lengkapnya. Terus siapa lagi kemudian waroba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, ya. Kemudian anak perempuan dari istri kalian, ya. Berarti siapa tuh, Pak? Anak tiri, ya. Jadi seorang suami nikah dengan istri, ya, janda. Janda ini sudah punya anak perempuan dari suami sebelumnya. Nah, anak perempuan berarti ini kan anak tiri, ya. Anak tiri ini mahram selamanya. Artinya tidak boleh dia dinikahin tuh selama-lamanya. Meskipun sudah cerai sama ibunya, anaknya boleh nggak dinikahin? Misalnya si suami ini kan udah cerai sama ibunya, dia lihat anak tirinya udah gede juga, Pak, ya. Mana wajahnya mirip sama ibunya lagi, gitu. Kata si suaminya bilang begini, "Nak, mau nggak kamu meneruskan perjuangan ibumu?" Katanya gitu, ya. Maksudnya gimana, Pak? Ya jadi istrinya Bapak, gitu, ya. Boleh nggak begitu, Pak? Tidak boleh selama-lamanya. Karena anak tiri itu menjadi mahram selamanya. Artinya selamanya haram dinikahi. Nah, cuma yang kita lihat dalam ayat ini bedanya antara mertua dengan anak tiri, Pak, ya. Mertua itu jadi mahram ketika setelah akad nikah. Setelah akad nikah diucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha, sah, maka mertua otomatis jadi mahram. Jadi, Pak, kalau ada acara sungkeman, ya, dalam pernikahan, itu kalau bisa jangan sebelum akad. Harusnya kapan? Setelah akad. Karena sebelum akad belum jadi mahram sama mertua itu. Nggak boleh cium tangan dulu kalau sebelum akad. Setelah akad udah boleh tuh cium tangan sama mertua. Jadi kalau mau sungkeman habis akad, jangan sebelum akad, ya. Jadi mertua itu jadi mahram setelah akad nikah. Oke. Nah, bedanya dengan anak perempuan, anak tiri tadi itu, kalau anak tiri baru jadi mahram bukan setelah akad. Kalau kita lihat ayatnya, allati dakhaltum bihinna, yang ibunya kalian sudah gauli. Berarti baru jadi mahram kalau sudah digauli ibunya. Kalau belum digauli belum jadi mahram, walaupun sudah akad nikah, gitu. Saya kasih contoh begini, ilustrasinya, Pak, ya. Tapi mudah-mudahan ini jangan jadi inspirasi, ini hanya jadi contoh aja, Pak, ya. Jadi ada seorang pengusaha besar, ya, dia sibuk, gitu, ya. Kemudian dia nikah sama seorang janda yang sudah punya anak tiri, gitu, ya, dari suami sebelumnya. Karena dia saking sibuknya, habis akad nikah langsung dia pergi lagi. Dia pamit ke istrinya itu, langsung pergi, gitu. Belum diapa-apain istrinya, Pak, langsung pergi karena sibuk, gitu, ya. Sebulan dia di perantauan, ternyata pulang-pulang istrinya meninggal dunia, ya. Begitu nangis di atas kuburannya, gitu kan, dia sedih karena istrinya belum diapa-apain, itu sudah meninggal, gitu kan. Belum sempat bulan madu udah meninggal. Pas dia nangis di atas kuburannya, ternyata ada anak perempuannya ikut nangis juga, Pak, di kuburannya. Habis nangis saling tatap-tatapan itu, Pak, ya. Tadi itu dia bilang, lama-lama kok mirip istrinya, kan, gitu, ya. Muncullah ide di kepalanya, gitu. Tadi dia tanya langsung, "Nak, mau nggak kamu meneruskan perjuangan ibumu, gitu, jadi istri Bapak, gitu." Boleh nggak, Pak? Boleh, ya. Kenapa? Belum kumpul, ya, belum digauli. Jadi belum jadi mahram kalau belum digauli, Pak. Masih boleh, masih open, masih bisa, ya. Kalau mau anaknya, kan, gitu. Nah, cuma jadi masalah begini, Pak. Kan udah nikah nih, bapak sambungnya sama ibunya udah nikah. Si anak perempuannya pengen cium tangan sama bapak sambungnya, kan. Nah, masalahnya dia nggak tahu ini udah jadi mahram apa belum, gitu, ya. Masa anak perempuan harus nanya dulu, Pak, gitu, ya. "Pak, udah apa belum nih, Pak? Mau cium tangan," gitu maksudnya, gitu, ya. Kan nggak mungkin aja, ya. Maka kata para ulama, dikira-kira aja. Maksudnya dikira-kira gimana? Kira-kiranya tadi malam tidur bareng nih orang tua kita, gitu kan, sekamar. Insya Allah sih udah kalau tidur bareng berdua di kamar, kan, gitu, ya. Nah, dugaan kuatnya udah, gitu. Nah, berarti boleh tuh cium tangan. Gak harus ditanya, "Pak, udah apa belum?" Gak mungkin, gitu, ya, nanya begitu, kan. Jadi dikira-kira dugaan kuatnya udah, ya sudah, berarti boleh cium tangan sama bapak sambungnya karena sudah jadi mahram, kan, gitu, Pak. Nah, itu bedanya antara mertua dengan anak tiri. Kalau mertua jadi mahram langsung setelah akad, kalau anak tiri itu jadi mahram ketika ibunya sudah digauli. Itu bunyi ayatnya begitu, ya. Kemudian wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, ya. Istri dari anak laki-laki kalian. Siapa berarti? Menantu,
Ya. Kemudian wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram hukumnya kata Allah mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Kan poligami boleh Pak ya, kita orang laki-laki punya istri lebih dari satu kan boleh, dua boleh, 4 sampai 4 boleh. Nah tapi yang dua itu nggak boleh adik kakak gitu. Adik jadi nikahin sama kakaknya dinikahin juga satu paket Pak gitu ya. Nah itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Nah maka itu berarti kan ipar Pak ya, kita nikahin istri kita punya adik perempuan berarti ipar. Nah ipar itu berarti mahram sementara kita nikahin kakaknya, maka kita nggak boleh nikahin adiknya. Tapi kalau suatu saat misalnya pisah dengan kakaknya atau kakaknya meninggal dunia, boleh nggak nikahin ipar kita? Boleh. Berarti mahramnya sementara gitu Pak ya. Nah apa bedanya mahram selamanya dengan mahram sementara itu Pak ya? Nah nanti dalam kitab fikih disebutkan bedanya mahram selamanya dengan mahram sementara ya. Mahram selamanya itu boleh terlihat aurat kecil. Jadi ada aurat besar, ada aurat kecil. Apa itu aurat besar? Aurat besar itu antara pusar dan lutut, itu namanya aurat besar. Nah dengan mahram sekalipun tidak boleh terlihat aurat besar. Yang hanya boleh terlihat apa? Aurat kecil. Ya buka jilbab depan mahram nggak masalah, kelihatan lengan nggak masalah, kelihatan betis nggak masalah. Cuma yang nanti khilafiyah, yang beda pendapat adalah mohon maaf dada. Dada itu apakah aurat buat mahram atau enggak gitu ya. Dalam menurut Syafi'i enggak aurat. Artinya kalau bapak melihat anaknya lagi nyusuin anaknya kan gitu ya, itu enggak masalah dalam menurut Syafi'i karena dada itu bukan aurat besar. Tapi dalam mazhab yang lain, dada itu adalah aurat besar, tidak boleh terlihat meskipun depan mahram. Jadi Pak, jangan kira dengan mahram itu tidak ada auratnya. Tetap ada aurat yang tidak boleh terlihat meskipun depan mahram, yaitu aurat besar. Karena hanya yang boleh terlihat hanya aurat kecil. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau di rumah punya anak gadis sudah balik gitu Pak ya, jangan dibiarin pakai celana gemes yang di atas lutut, kelihatan pahanya. Itu meskipun depan abangnya sendiri, depan bapaknya sendiri nggak boleh terlihat Pak. Karena itu aurat besar. Aurat besar itu tidak boleh terlihat meskipun depan mahramnya. Ya, hanya satu orang yang boleh melihat semua bagian tubuh kita. Siapa? Istri atau suami kita kan gitu. Depan mahram tetap ada auratnya ya. Nah itu aurat besar tidak boleh terlihat gitu. Tapi aurat kecil boleh. Nah adapun mahram yang sementara, aurat kecil pun tidak boleh terlihat. Jadi tadi misalnya ipar itu kalau main ke rumah kita Pak, buka kerudung dia ya, kasih tahu mohon maaf ya, tolong dipakai kerudungnya. Kenapa? Kamu itu ipar saya. Ipar itu tetap tidak boleh terlihat aurat ya, tidak boleh salaman ya. Kita nih Pak, mohon maaf ini jadi PR kita semua nih Pak ya. 30 hari kita berpuasa ibadah sama Allah. Besoknya ya pas lebarannya kita udah bikin dosa lagi tuh Pak ya. Kita kumpul-kumpul keluarga, salaman semua tuh Pak. Enggak dibedain mana yang mahram, mana yang bukan. Mana yang mahram selamanya, mana yang mahram sementara. Pukul rata semua, mentang-mentang semua saudara, salaman aja bebas itu ya. Padahal di situ ada yang boleh salaman, ada yang nggak boleh salaman Pak. Nah, yang boleh salaman siapa? Yang dengan mahram. Bibi boleh, anak perempuan, ponakan, cucu boleh. Tapi kalau sama ipar, ipar itu mahram sementara, dia nggak boleh salaman gitu ya. Siapa lagi misalnya? Ada saudara yang bukan mahram. Siapa? Yaitu sepupu. Sepupu itu dia kan saudara kita juga, tapi dia bukan mahram. Artinya halal nikah dengan sepupu. Secara fikih halal hukumnya nikah dengan sepupu. Kalau zaman dulu Pak banyak orang tua begitu ya. Jadi sengaja dia nikahin anaknya dengan sepupunya supaya nggak keluar terahnya, keluar keluarganya gitu ya. Nah itu secara fikih memang boleh, walaupun harus hati-hati karena secara medis ada resikonya gitu Pak ya. Karena ada DNA yang mungkin mirip, sehingga kalau tidak hati-hati bisa keturunannya bisa ada bermasalah gitu ya. Jadi harus ditanya dulu ke secara medis ini aman apa enggak gitu ya. Kalau aman boleh. Nah sepupu itu karena dia bukan mahram, berarti boleh nggak kita salaman sama sepupu Pak? Nggak boleh. Nggak boleh buka aurat, nggak boleh salaman sama sepupu kita. Nah itu hati-hati. Jadi kadang-kadang kita kumpul keluarga itu ya, itu PR kita semua gitu ya. PR kita semua untuk memberitahu kepada keluarga kita mana yang mahram, mana yang bukan mahram, karena ada batasan-batasan syariat di situ gitu ya.
Kemudian tadi ya, kalau yang mahram selamanya boleh bersentuhan, mahram sementara tidak boleh. Mahram selamanya boleh berkholwat, berduaan di tempat sepi, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Dengan mahram selamanya boleh, tapi dengan mahram sementara, dengan ipar misalnya, di rumah nggak ada siapa-siapa kecuali kita sama ipar kita. Ya, kalau iparnya cowok sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau iparnya cewek, nah ini jadi masalah. Tidak boleh dia berduaan hanya di rumah, tidak ada orang lain selain mereka berdua. Gitu ya. Ini mohon maaf Pak, setan itu, ya, itu mengganggu atau menggoda manusia itu caranya halus Pak, halus banget. Gitu. Kalau orang soleh diajak langsung zina nggak bakal mau Pak. Tapi kalau diajaknya, dikasih tahunya pelan-pelan, halus, gitu ya. Itu ipar kamu, kasihan tuh, daripada dia ngekos di luar, udah tampung aja di rumah kamu gitu. Oh ya, tadinya kasihan gitu Pak ya, ya udah tampung di rumah kita gitu. Lama-lama kok tiap hari liatin wajahnya ipar kita kok makin cakep gitu ya kelihatannya gitu ya. Lama-lama ngobrol ya, karena sering berduaan di rumah ngobrol, kok makin nyaman ngobrolnya gitu ya. Nah terus secara halus Pak, lama-lama dikit-dikit, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Kan banyak cerita begitu Pak, makanya dijadikan film kemarin tuh Pak, ada filmnya kan, Ipar Adalah Maut gitu. Itu bunyi hadis dijadikan judul film itu. Orang baru tahu itu dari judul film, bahwa itu bunyi hadis Rasulullah SAW. Nah jadi makanya Islam sudah mengatur nih Pak, ada batasan-batasan tertentu dengan yang mahram, dengan yang bukan mahram, dengan mahram yang selamanya, dengan mahram yang sementara. Nah itu perlu kita jaga gitu. Nah jemaah sekalian, siapa yang mahram sementara itu? Yang mahram sementara diantaranya tadi ya, ada ipar, kemudian iparnya orang tua. Iparnya orang tua itu mahram sementara. Siapa iparnya orang tua itu? Jadi orang tua kita punya adik ya, atau kakak, kemudian dia nikah dengan perempuan misalnya ya, adiknya itu berarti paman kita kan, paman kita nikah dengan seorang perempuan. Nah kita panggilnya bibi, tapi bibi ini bukan mahram selamanya, dia mahram sementara. Kenapa? Karena dia adalah iparnya orang tua, bukan adik kandungnya orang tua kita. Nah, berarti dia mahram sementara ya. Kecuali kalau bibinya langsung, berarti adiknya bapaknya langsung atau adiknya ibunya ya, itu mahram bibi. Tapi kalau ada iparnya orang tua, nah itu bukan mahram selamanya, dia mahram sementara. Artinya Kak, bibi itu, bibi yang tadi istri paman kita gitu ya, kalau main ke rumah berarti ya harus jaga auratnya, tidak boleh salaman gitu. Nah itu yang harus kita jaga itu Pak ya. Karena kata Allah kan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi jangan sampai di luar rumah kita jaga diri dari dosa, ternyata dalam rumah kita ternyata ada dosa yang kita biarkan gitu Pak ya. Jadi kita harus ajarkan itu pada keluarga kita. Kemudian siapa lagi yang ketiga? Wanita bersuami ya. Wanita yang punya suami itu mahram, tapi mahram sementara. Sementara dia punya suami, nggak boleh kita nikahin perempuan yang sudah bersuami, nggak boleh Pak. Tapi kalau suatu saat kemudian dia jadi janda ya, ditinggal mati suaminya misalnya, jadi halal nggak buat kita? Halal. Jadi makanya istri orang itu binor ya, bini orang itu mahram sementara gitu ya. Jadi hukumnya sama dengan orang lain, tidak boleh lihat aurat, tidak boleh bersentuhan dan seterusnya gitu ya. Siapa lagi? Laki-laki yang sudah beristri 4 ya. Laki-laki yang sudah istrinya 4 itu mahram sementara ya. Mahram haram dinikahi oleh seorang perempuan. Jadi begini Pak ya, enaknya jadi perempuan dibanding laki-laki. Kalau perempuan dia boleh nikahin suami orang, laki-laki nggak boleh nikahin istri orang Pak. Benar nggak ya? Jadi itu harus disyukuri sama perempuan tuh. Perempuan boleh nikahin suami orang, curang. Kita laki-laki nggak boleh nikahin istri orang. Keuntungan apa enggak itu? Untung banget ya ibu-ibu ya. Begini misalnya, saya mengidam-idamkan seorang perempuan nih hidup saya, dari dulu saya kejar-kejar, ternyata dia nikah sama orang lain. Pupus nggak harapan saya? Pupus, nggak bisa lagi saya ngejar dia, udah punya suami gitu ya. Tapi kalau perempuan Pak, dia mengidolakan seorang laki-laki, dikejar-kejar, ternyata nikah sama perempuan lain, masih ada harapan nggak Pak? Masih ada harapan. Jadi istri kedua kan bisa Pak ya, halal dia. Nah itu keuntungan jadi perempuan, ibu-ibu ya. Jadi ibu harus bersyukur ya, seorang perempuan yang belum bersuami ya, dia boleh menikahi suami orang. Tapi kalau laki-laki nggak boleh nikahi istri orang. Mudah-mudahan paham ya. Ya. Jadi makanya laki-laki beristri 4 itu mahram, sementara dia punya istri 4 karena maksimal 4, nggak boleh nambah jadi 5, nggak boleh kan. Tapi kalau suatu saat misalnya salah satu istrinya meninggal, jadi tinggal 3 lagi, jadi halal nggak? Halal. Slotnya
free satu lagi kan gitu ya, kosong satu berarti boleh diisi. Tapi kalau sudah full 4, itu haram, berarti haramnya haram sementara ya, mahram sementara itu Pak ya. Nah sekarang mahram yang selamanya siapa aja? Sekarang Isya jam berapa Pak? Masih lama ya? Cukup insya Allah waktunya ya. Jadi siapa yang jadi mahram selamanya gitu? Yang jadi mahram selamanya itu ada 3 jalur. Pertama ada dari jalur nasab, jalur hubungan darah. Yang kedua ada jalur pernikahan atau musyawarah dalam bahasa Arabnya. Yang ketiga ada jalur persusuan ya. Nah sekarang kita mulai dari jalur nasab. Mahram selamanya dari jalur nasab, pertama anak perempuan. Anak perempuan itu mahram secara nasab ya. Kemudian ibu, anak perempuan itu ke bawah terus Pak ya, cucu, cicit itu juga mahram selamanya. Ibu, nenek, dari ke atas, buyut segala macam, ya itu juga mahram selamanya. Siapa lagi? Saudari perempuan seayah seibu, saudari perempuan seayah lain ibu, itu juga mahram selamanya. Jadi ayahnya pernah nikah 2 kali, dari masing-masing istri itu dia punya anak. Berarti kan ini saudara seayah lain ibu, mereka juga mahram selamanya, nggak boleh nikah. Okay? Siapa lagi? Saudara seibu lain ayah, sama itu juga mahram selamanya. Kemudian bibi ya, kakak atau adiknya ayah kita atau kakak adiknya ibu kita, itu juga mahram selamanya. Kemudian ponakan ya, ponakan kita itu juga mahram selama-lamanya. Tetapi anaknya bibi atau anaknya paman berarti sepupu, nah itu sudah bukan mahram ya. Jadi batasan sampai paman aja tuh. Ya di bawahnya paman, anaknya paman udah bukan mahram lagi. Jadi cuma itu aja tuh yang jadi mahram karena nasab. Nah yang harus jadi perhatian kita Pak, ini kebanyakan yang mungkin masih banyak yang nggak ngeh Pak ya. Misalnya begini, kita suka ngajak ponakan ke rumah. Kita mau ponakan aman Pak, kenapa? Mahram ya. Kita boleh salaman sama ponakan, boleh nggak? Boleh. Ponakan kita masuk ke rumah, dia buka hijab, boleh nggak? Boleh, karena dia mahram. Tapi hati-hati Pak, kita sama ponakan mahram. Tapi kalau ponakan kita banyak, saudara kita banyak Pak, ponakan kita juga banyak dari saudara yang berbeda. Mereka kumpul di rumah kita. Nah mereka itu mahram atau bukan? Antar ponakan ini Pak, mereka bukan mahram, karena jatuhnya apa? Sepupuan. Ponakan kita dari saudara A dengan ponakan kita dari saudara B, itu mereka itu sepupuan. Jadi antar mereka bukan mahram. Kita sama ponakan kita itu semuanya mahram kepada kita, tapi antar ponakan mereka itu bukan mahram. Jadi harus kita kasih tahu, kalian itu sepupuan ya. Jangan terbuka aurat, jangan salaman. Apalagi lebaran tidurnya bareng-bareng lesehan itu Pak ya, di ruang tamu gitu ya. Nah mereka itu sepupuan, nggak boleh ya. Atau begini, kita kakek nih Pak, kita seorang kakek punya cucu banyak, cucu kita dari anak yang berbeda, kita sama cucu kita mahram, boleh cium tangan, boleh terbuka aurat. Tapi antar cucu nih Pak dari anak yang berbeda, mereka itu bukan mahram. Walaupun dulu waktu kecil kita mandiin bareng tuh Pak ya, mandi bareng, main bareng ya waktu kecil. Tapi kalau udah balik, udah dewasa, kasih tahu Pak, kalian ini adalah sepupu, bukan mahram ya. Maka hati-hati ya. Terbuka aurat nggak boleh, salaman nggak boleh, dan seterusnya. Tadi hukum yang kita jelaskan di awal ya. Nah, ini yang sudah perhatikan ya. Jangan mentah-mentah dengan cucu kita mahram aman, tapi antar cucu mereka itu bukan mahram dari anak yang berbeda ya. Baik, itu mahram dari jalur nasab. Kemudian mahram dari pernikahan siapa? Mahram karena pernikahan itu pertama, sebentar, kalau istri kan tadi bukan mahram ya. Nah terus gara-gara kita nikahin istri kita, ada 2 orang yang jadi mahram. Siapa? Pertama mertua, ibunya istri kita. Berarti ibunya istri kita itu mahram selamanya tadi ya. Berarti kita boleh cium tangan, salaman dengan mertua kita ya. Dan tidak batal wudu. Jadi gini Pak, ada 3 jenis perempuan berdasarkan batal wudu dan boleh disentuh ya. Pertama ada perempuan yang halal disentuh dan tidak batal wudu. Siapa? Mahram ya, ibu kita, anak perempuan kita itu halal disentuh dan tidak batal wudu. Yang kedua ada yang halal disentuh tapi batal wudu kalau disentuh. Siapa?
istri kita sendiri ya, halal disentuh, tapi kalau disentuh batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, ada yang haram disentuh dan batal wudu. Siapa? Istri orang ya. Nah kalau istri orang haram disentuh, dan kalau disentuh batal wudunya. Artinya bukan mahram dan bukan istri kita. Nah, itu haram disentuh dan batal wudunya. Itu. Makanya mertua itu ya, itu jadi mahram selamanya. Halal disentuh, halal. Batal wudu nggak batal. Karena mertua itu mahram selamanya. Siapa lagi? Tadi anak tiri ya, anak bawaan istri. Nah, kita sama anak bawaan istri itu mahram selamanya. Jadi tinggal sama bapak sambungnya nggak masalah gitu ya. Salaman boleh ya, asalkan tidak terlihat aurat besar ya. Siapa lagi? Yang berikutnya, kalau bapak kita tadi ya menikahi seorang perempuan, bukan ibu kita, berarti istrinya bapak kita, itu juga jadi mahram selamanya. Tidak boleh kita menikahi bekas istrinya bapak kita. Siapa lagi? Yang keempat adalah anaknya, bukan anak, istri dari anak laki-laki kita, berarti menantu. Berarti ada 4 orang yang jadi mahram karena hubungan pernikahan. Mertua, ibunya istri kita, kemudian anak tiri ya, anak perempuan istri kita dari bawaan sebelumnya, kemudian istri bapak kita, yang keempat menantu. Keempat itu adalah mahram selama-lamanya. Jadi selama mantu, misalnya ada orang Pak baru nikah, dia tinggal sama mertuanya ya, dia terlihat aurat kecil nggak masalah, buka hijab nggak masalah depan mertuanya, karena tidak ada istilah bekas mertua, itu nggak ada Pak ya. Nah, walaupun sudah cerai tetap mertua. Makanya kemarin kan ada kasus Pak ya, ada yang selingkuh sama mertuanya sendiri Pak ya. Jadi ada seorang laki-laki dia nikah, ternyata dia selingkuh sama mertuanya, ibu mertuanya sendiri diselingkuhin Pak gitu ya. Nah itu dosanya double tuh Pak. Pertama dosa berzina, yang kedua zinanya sama mertua sendiri, sama mahram sendiri. Jadi zina dengan mertua itu sama dengan zina dengan ibu sendiri gitu. Karena mertua itu sama dengan ibu sendiri gitu. Sama dengan menantu, menantu itu adalah seperti anak kita sendiri. Tidak ada bekas menantu. Selamanya menantu itu anak kita gitu. Jadi itu mahram selamanya karena pernikahan ya, ada 4 orang tadi karena pernikahan. Nah yang terakhir ini yang kemudian agak jelimet ya, karena ini merembet kemana-mana Pak, yaitu mahram karena jalur persusuan. Jadi seorang anak bayi laki-laki menyusu kepada ibu susunya, bukan ibu kandung ya, ibu susu. Mungkin ibunya nggak keluar ASI, akhirnya disusukan sama orang lain. Nah ibu susu ini jadi mahram, haram dia nikahi ibu susunya selama-lamanya. Tapi bukan hanya ibu susunya jadi mahram. Kata Rasulullah, yahrum minar rodha ma yahrumu minan nasab. Haram karena persusuan sebagaimana haram karena nasab. Jadi ibu susu itu dianggap seperti ibu nasab. Jadi nanti bukan hanya ibu susunya yang haram jadi mahram. Misalnya ibu susunya punya anak perempuan juga, maka anak perempuannya ibu susu kita itu berarti saudara sepersusuan. Gak boleh kita nikahin dia. Nanti kalau sudah besar gak boleh nikahin tuh. Atau misalnya si ibu susu ini pernah menyusui anak perempuan lain yang bukan anaknya ibu susu ini, anak orang lain Pak, tapi ikut nyusu dari aslinya ibu susu yang sama, maka itu juga mahram juga. Nggak boleh dia nikahin anak perempuan itu nanti kalau sudah besar. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Misalnya ibu susunya punya adik, berarti itu bibi persusuan ya, itu juga jadi mahram. Bahkan ketika ibu susu ini punya suami, suaminya punya adik juga, berarti ada iparnya ibu susu kita, jadi mahram juga. Jadi bibi dari ayah susunya. Bahkan ketika ibu susunya punya ibu, berarti nenek persusuan ya, itu juga jadi mahram. Termasuk juga mertuanya ya, ibu dari suaminya ibu susu itu juga jadi mahram buat anak susu. Jadi merembet kemana-mana ya. Gara-gara kita menyusui satu orang, disusui satu orang, maka yang jadi mahram jadi banyak gitu. Nah, jadi makanya harus jelas Pak, kalau kita menyusukan anak ke orang lain, identitasnya jelas, siapa yang menyusuin anak kita itu, kemudian siapa anak perempuannya, siapa anaknya dia, siapa orang yang pernah nyusu ke ibu susu itu, siapa orang tuanya, siapa adik kakaknya, siapa suaminya, siapa mertuanya, siapa iparnya, semua harus didata tuh Pak ya, karena mereka semua jadi mahram. Nah apalagi sekarang Pak ada namanya bank ASI ya, ada bank ASI sekarang itu Pak, jadi bukan hanya duit, ada banknya, ASI juga ada banknya tuh Pak. Jadi orang kalau kekurangan ASI gitu ya, tapi kalau sekarang sih jarang Pak ya. Kenapa? Karena sudah ada susu formula
mendingan susuin sapi daripada susuin ke orang gitu ya. Nah tapi ada bank ASI, jadi kalau orang tua itu pengen ngasih ASI ke anaknya tapi nggak punya, maka dia bisa lari ke bank ASI minta donor ASI. Nah itu harus hati-hati, pendonornya harus jelas siapa identitasnya. Yang kedua, siapa saudara-saudaranya tadi itu, siapa anak-anaknya, siapa kakak adik dan seterusnya. Kemudian siapa orang lain yang pernah ngambil donor dari pendonor yang sama. Nah itu harus data semua. Jadi agak repot emang itu Pak ya. Walaupun sekarang tadi udah jarang ya. Sekarang orang tua lebih memilih disusuin sama sapi ya, gitu, Pak ya, daripada sama orang. Tapi kalau ada itu jadi mahram. Nah cuma mohon maaf gitu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan yang sungkan untuk kita tanyakan gitu ya. Misalnya begini Pak, istri kita lagi nyusuin bayi kan gitu ya. Kemudian susunya melimpah kan gitu. Biasanya diapain ASINya? Dimasukin botol ya, dipompa, dimasukin botol, banyak tuh botolnya, dimasukin ke kulkas gitu. Pulang-pulang suaminya habis ngojek capek Pak, panas-panas gitu kan, buka kulkas ada botol susu nih ya, dikira susu dari Indomaret kali, diminum habis 5 botol sampai sendawa tuh Pak, apa kenyang ya. Pertanyaannya, itu suaminya jadi mahram apa enggak tuh dari istrinya gitu. Ya. Istrinya bilang, "Nak, mulai saat ini bapakmu adalah saudara sepersuan kamu," katanya gitu. Jadi bisa jadi judul sinetron tuh Pak, bapakku adalah saudara sepersuan aku gitu ya. Nah bisa jadi mahram nggak Pak gara-gara minum ASINya istri gitu ya? Nah maka ada syaratnya kata para ulama. Tidak semua orang menyusui itu otomatis jadi mahram, nggak ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, ASINya harus masuk ke perut, artinya dicerna ya. Jadi kalau bayi Pak nyusu terus dia gumoh, berarti nggak batal, nggak jadi mahram tuh. Yang kedua apa? Yang kedua harus minimal 5 kali nyusu, minimal 5 kali menyusui. Kalau cuma sekali 4 kali belum jadi mahram. Yang ketiga harus sampai kenyang. Jadi sekali kenyang, 2 kali kenyang, sampai 5 kali kenyang. Jadi kalau belum kenyang udah dicabut, itu belum dianggap 1 kali. Kan kalau bayi bisa kelihatan kenyangnya ya. Misalnya dia ngelepas sendiri atau dia sampai tidur ya. Nah itu berarti kenyang. Dan harus 5 kali. Nah syarat yang keempat ini penting Pak. Bayinya maksimal 2 tahun, bukan 42 tahun ya. Kalau udah 42 tahun masih nyusu Pak, nah itu beda lagi gitu ya. Hukumnya beda lagi. Bayinya maksimal 2 tahun yang dianggap masih jadi mahram, bisa jadi mahram. Kalau udah gede disusuin, nah itu udah nggak bisa Pak ya. Udah nggak bisa jadi mahram. Karena kata Rasulullah, innamar radha'ah minal maja'ah. Menyusui yang jadi mahram itu adalah kalau karena bayi yang lapar. Kalau udah gede nyusu bukan karena lapar Pak. Nah beda lagi kalau itu ya. Jadi karena lapar gitu. Maka bayi kan yang lapar tuh bayi gitu kan. Kalau udah 42 tahun ya nggak lapar Pak. Ya lapar makan nasi kalau udah 42 tahun Pak, bukan minum susu gitu ya. Baik. Dan yang terakhir, syarat terakhir, menyusunya harus kepada manusia, bukan kepada hewan. Nah, kalau gini misalnya Pak, kita punya sapi. Sapi kan putingnya berapa tuh Pak? 4 apa 6? 4 ya? Misalnya ada anak orang 4 nih Pak, bayi dari orang tua yang berbeda, disusuin dari sapi yang sama. Mereka jadi mahram apa enggak Pak? Ya enggak lah, kan susu sapi Pak ya. Kalau susu sapi jadi mahram, kita nggak tahu juga, jangan-jangan kita mahram semua nih Pak, karena kita kan pernah nyusu dari sapi itu Pak, minimal minum Indomilk, Pak Denko, apa gitu ya. Bisa jadi sapinya sama tuh Pak, berarti kalau sapinya sama jadi mahram kalau gitu ya. Ya enggak, ya syaratnya harus dari manusia. Nah kira-kira itu Pak ya, karena hampir mau isya, 5 menit lagi kita buka tanya jawab. Kalau ada silahkan, kalau ada yang ingin tanya, tafadhol Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang menikah dengan lain agama ya. Kemudian mereka sadar bahwa kalau menikah lain agama itu tidak selamanya, sehingga mereka bercerai. Kemudian yang laki-laki menikah lagi punya anak laki-laki, kemudian yang perempuan menikah lagi punya anak perempuan. Nah anak kedua itu boleh menikah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama nikah beda agama itu sah atau enggak gitu ya. Kalau secara fikih Pak, kita kesampingkan hukum negara dulu ya. Kalau hukum negara nggak boleh tuh.
Ya, di Indonesia nggak boleh nikah beda agama. Tapi dalam fikih sebetulnya, asalkan perempuannya itu ahli kitab, perempuannya itu Kristen atau Yahudi gitu ya, laki-lakinya Muslim, secara fikih boleh itu sebetulnya. Karena dulu sahabat juga banyak sahabat Nabi yang nikah dengan orang Kristen, tapi perempuannya yang Kristen, tapi laki-lakinya harus Muslim. Kalau dibalik nggak boleh, perempuannya Muslim, laki-lakinya Nasrani atau Yahudi, nggak boleh. Tapi kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen, Yahudi, itu secara fikih masih dibolehkan, karena ada ayat mengatakan itu ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ya, dan perempuan-perempuan yang menjaga dirinya dari ahli kitab, artinya dari orang Nasrani atau Yahudi gitu ya, maka halal buat kalian gitu. Makanya di Eropa banyak imigran Muslim itu yang di Eropa mereka menikahi orang Eropa yang Kristen gitu. Nah itu halal secara fikih ya, walaupun secara hukum negara nggak mungkin diakui kan. Di kita di fatwa MUI nggak boleh, cuma nggak bolehnya bukan karena Islam melarang sebetulnya, tapi karena lebih kepada maslahat madorotnya. Karena kalau orang nikah beda agama, orang Islam nikah dengan orang Kristen, orang ya Yahudi sih nggak ada di Indonesia ya, dengan orang Kristen misalnya. Nah itu walaupun yang Muslim itu laki-lakinya, seringkali tetap aja yang kebawa kita yang kebawa ke sana, bukan mereka kebawa ke sini. Kebanyakan begitu. Makanya nggak dibolehkan sama sekali di kita gitu ya oleh MUI ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau sudah terjadi pernikahan gitu ya, kemudian cerai gitu Pak ya, pisah, kemudian masing-masing nikah lagi sama pasangan yang lain, gitu ya Pak ya. Si suami nikah sama perempuan lain gitu ya, atau dari anak mereka sendiri. Tadi pertanyaannya sudah pisah ya, sudah, atau anak-anaknya, atau pertanyaannya kalau anak-anaknya tadi ya, kalau nikahnya sah secara fikih, secara agama, ya mereka anaknya kan gitu, mereka anak yang sah secara fikih. Karena secara fikih itu halal asalkan syarat nikahnya terpenuhi ya, ada walinya, ada saksinya, seterusnya gitu. Walaupun ya nikahnya pasti nikah siri, nggak mungkin nikah resmi, karena nikah resmi nggak boleh gitu ya. Kemudian kalau pisah misalnya, kemudian punya anak dari pasangan yang lain kan gitu ya, si suami ini nikah sama istri yang lain, istri ini nikah sama suami yang lain, masing-masing punya anak. Nah mereka ini kalau satu cowok satu cewek, mereka ini mahram atau bukan? Nah, bukan ya, karena mereka itu kan saudara seayah apa enggak? Enggak ya, seibu apa enggak juga, berarti saudara lain ayah lain ibu gitu ya. Nah ini berarti mereka bukan mahram. Artinya kalau mereka menikah boleh nggak? Boleh. Tapi kan ibunya sudah digauli oleh bapaknya. Tapi kan maksudnya gini, anaknya itu anak siapa? Kan bukan anaknya dia. Nah, maksudnya gini, ketika nikah kan belum punya anak si istri ini, ya. Ketika nikah belum punya anak, kemudian cerai gitu ya. Nah kan punya anak setelah cerai Pak, ya, punya anaknya setelah cerai. Kan yang tadi dijadikan mahram itu siapa? Istri yang ketika dinikahi sudah punya anak. Istri yang ketika dinikahi sudah punya anak dari suami sebelumnya, kan itu Pak ya. Nah ini kan ketika nikah belum punya anak dia, gitu. Kemudian dia cerai. Kan kalau sudah cerai sudah bukan istri, ya sudah bukan istri. Kemudian si istri ini nikah sama suami yang lain, punya anak, gitu. Jadi syaratnya digauli itu ya ketika digauli ketika nikah dia sudah punya anak duluan, gitu Pak ya. Itu kira-kira Pak. Jadi oke lah, misalnya kan pertanyaannya antara anak laki-laki dan anak perempuan, ya mereka itu nggak mahram. Kalau antara anak laki-laki dan anak perempuan nggak mahram.